Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan Bu Septi pada pembelajaran kelas 6 bab 2 pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi ketika bumi berhenti berputar. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Anak-anakku yang saya cintai, yang ganteng, yang manis, sebelum kita masuk materi, marilah kita hafalan dulu surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus wa amma man thaqulat mawazinu wa huwa fi 'izatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tentunya anak-anak sudah mengerti yang tadi kita baca surat Al-Qari'ah, yaitu yang berhubungan dengan materi pada pagi hari ini tentang hari kiamat. Materi yang akan Ibu berikan pada pagi hari ini yaitu ketika bumi berhenti berputar, KD 3.3 memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Tujuan pembelajarannya yang pertama, ya, meyakini adanya hari akhir. Yang kedua, memahami hikmah kepada hari akhir. Yang ketiga, menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir. Itu yang akan kita pelajari pada materi ketika bumi berhenti berputar. Anak-anakku semua, lihatlah gambar di sini. Kira-kira ini gambar apa ya? Ada 4 gambar. Coba perhatikan baik-baik. Gambar yang pertama, kita lihat. Apakah ini gambar apa? Oh, benar. Ini adalah gambar gunung meletus. Di situ terlihat gunung itu memancarkan magma. Ada vulkaniknya yang berwarna merah. Lihatlah anak-anak untuk gambar yang kedua. Gambar apakah ini? Ya betul, ini adalah gambar banjir. Ketika banjir itu melanda di sebuah jalan raya. Untuk gambar yang ketiga, ini adalah gempa bumi. Lihatlah anak-anak, gambar yang ketiga ini adalah gambar gempa bumi. Untuk gambar yang terakhir, gambar apa ini ya? Di sini sepertinya
tenggelamnya lautan, yaitu ini gambar tragedi tsunami. Anak-anakku sekalian, setelah kalian melihat dari gambar yang tadi, 4 gambar itu gambar tentang apa ya? Ya, itu adalah gambar tentang tanda hari kiamat. Hari kiamat itu apa sih? Atau hari akhir itu apa sih? Hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya, ditandai dengan bunyi terompet sangkakala malaikat Israfil. Kapan terjadinya hari kiamat? Hanya Allah yang Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan kiamat itu akan datang. Untuk itu, marilah kita tingkatkan keimanan kita dengan beribadah. Tentu anak-anak sudah tahu, rukun iman ada berapa ya? Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Dan pada materi ini itu merupakan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Seperti yang sudah Allah jelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Yang artinya 1. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Yang kedua, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ayat ini menjelaskan tentang akan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhir ada nama-nama yang lainnya. Nama-nama lain dari hari akhir itu ada 20, tapi yang akan kita pelajari ada 6 saja. Adapun nama-nama hari akhir tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Yaumul Qiyamah, artinya hari kehancuran. Pada hari itu, bumi dan alam semesta serta semua isinya akan hancur atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal dunia untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya sewaktu hidup di dunia. Yang kedua, yaitu Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meningguk sangkakala yang kedua kalinya.
manusia yang sudah berabad-abad meninggal dunia sehingga telah menjadi tulang belulang di dalam kubur akan dihidupkan oleh Allah untuk menerima balasan dari amal perbuatannya. Yang ketiga, Yaumul Masyar, artinya hari perkumpulan. Hari manusia dikumpulkan di suatu tempat yang luas, matahari berada sejengkal di atas kepala manusia. Tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali amal baik ketika di dunia. Yang keempat, yaitu Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Hari dihitungnya amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Hari itu, manusia tidak bisa berdusta atas amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Mulut akan terkunci, yang bicara tangan, kaki, yang menjadi saksinya adalah firman Allah. Yang kelima, Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Hari penimbangan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sewaktu di dunia yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Yaumul Jaza atau Yaumul Ad-Din, artinya hari pembalasan. Hari pembalasan atas amal perbuatan manusia. Pada hari tersebut, manusia menerima balasan dari amal perbuatannya. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan kebaikan, perbuatan buruk akan mendapatkan siksaan. Setelah kita mengetahui tentang nama-nama lain dari hari kiamat, kita akan belajar tentang macam-macam hari kiamat. Hari kiamat itu dibedakan menjadi dua. Yang satu, kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro itu hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, atau juga disebut dengan kiamat kecil. Seperti yang gambar tadi di depan sudah kita pelajari. Terus yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, planet, semua tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat makin dekat ketika 1. Banyak ulama muslim yang wafat. Ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi ini makin merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Yang keenam, minuman keras, barang terlarang, bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Yang selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang hari kiamat di atas, tanda-tandanya, macam-macam hari kiamatnya, kita akan mempelajari tentang hikmah mempercayai hari akhir. Anak-anakku sekalian, hikmah mempelajari hari akhir yaitu
1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolahan. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Anak-anakku sekalian, sudah paham tentang materi bumi berhenti berputar? Kalau begitu, cukup sekian dulu pembelajaran tentang materi bumi berhenti berputar. Kita akan bertemu dengan Bu Septi pada lain waktu, pada pembelajaran yang selanjutnya, pada bab yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.